Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semoga selalu dalam sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyimak mengenai foodborne disease atau penyakit bawaan makanan. Nah, dalam materi ini, materi praktikum ini ya, nantinya diharapkan mahasiswa mampu menganalisis penyakit bawaan makanan. Baik, kita masuk ke pengertian dulu bahwa foodborne disease itu merupakan penyakit yang merupakan hasil dari pencernaan dan penyerapan makanan oleh manusia yang di dalamnya terdapat mikroba ya. Jadi kaitannya erat sekali dengan kehidupan manusia, karena kita manusia membutuhkan makanan dalam kehidupan. Nah, ini ada beberapa foto ya. Nah, bisa diterjemahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan makanan itu terkontaminasi. Oke, ini contohnya lalat ya. Nah, baik, kita masuk ke penyebab penyakit bawaan makanan. Yang pertama adalah adanya penumpukan bahan kimia seperti terdapat insektisida ataupun pestisida ataupun bahan-bahan kimia lainnya, seperti antibiotik, hormon dalam makanan itu sendiri ya. Yang kedua, karena adanya penggunaan bahan kimia yang tidak tepat, baik jenis maupun dosisnya ya, penggunaan formalin, boraks, rodamin ya pada makanan. Ini adalah bahan kimia yang tidak pada tempatnya ya. Kalau formalin sudah tahu ya, formalin untuk pengawetan mayat misalnya ya, digunakan untuk kalau kita melakukan praktikum formalin digunakan untuk membunuh hewan yang akan kita bedah misalnya. Nah, ini digunakan pada makanan ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa, saya lupa tahunnya tepatnya tahun berapa, tapi tahun 2000-an. Jadi jurusan analis teknologi laboratorium ya, analis kesehatan dulu, sekarang teknologi laboratorium, melakukan penelitian mengenai pentol bakso ya, pentol yang dijual oleh pedagang-pedagang pentol di Martapura dan Banjarbaru. Secara sampling ditemukan bahwa mereka menggunakan bahan kimia yang tidak pada tempatnya, baik itu boraks ya maupun yang menggunakan formalin. Dan itu kalau misalnya dari 10 sampel ada sekitar 8 yang menggunakan bahan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya logam berat, seperti besi, kemudian terdapat timbal ya. Makanan yang mengandung logam berat yang terkandung di dalam makanan itu dapat berinteraksi dengan obat-obat tertentu. Nah, ini ada beberapa cerita ya. Di dalam singkarak kandungan sengnya yang tinggi, kemudian bayam dengan kandungan zat besi yang tinggi, ataupun sayuran-sayuran akibat dari penyerapan logam yang ada di tanah tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah adanya kontaminasi mikrobiologi. Kalau lihat dari gambar ini jelas sekali bahwa terjadinya pembusukan akibat dari bakteri, yang menyebabkan
seperti ini ya, ini ikan menjadi busuk. Kemudian roti terdapat pertumbuhan jamur. Nah, makanan-makanan ini tentunya dapat menjadi sumber penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Yang berikutnya adalah pengolahan yang tidak tepat. Ya, contohnya ini seperti pembersihan atau pencucian sayuran atau buah-buahan. Ya, yang benar itu adalah mencuci dulu baru mengupas. Ya. Jadi upaya pencucian itu untuk menghilangkan bekas-bekas dari pestisida ya, yang ada melekat ataupun kotoran-kotoran lain yang melekat di permukaan. Nah, baru dilakukan pemotongan ya. Nah, kadang malah dipotong dulu kemudian baru dibersihkan. Nah, itu adalah pengolahan yang kurang tepat. Yang berikutnya adalah dari teknologi itu sendiri ya, jadi belum tuntasnya rangkaian proses produksi sehingga menyebabkan makanan itu terkontaminasi. Selanjutnya adalah munculnya bahaya akibat pengolahan itu sendiri ya, karena pencampuran yang tidak tepat ya, sehingga bisa salah satunya mungkin bisa menyebabkan keracunan makanan. Dan racun alami yang ada dalam makanan itu sendiri ya, contoh seperti gadung ya, gadung itu ada racun ya di sana ya. Paling tidak dia menyebabkan sakit kepala. Apa kata orang, gumbili atau ubi kayu yang besar-besar itu, gumbili gadung. Nah, itu ada racun alami yang ada di dalam bahan itu sendiri ya. Nah, jadi makanan yang berasal baik dari hewan maupun tumbuhan itu dapat menjadi media membawa mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, makanan yang terkontaminasi tidak hanya dari proses pengolahan, tapi juga dari kandungan racun yang ada di dalam makanan itu sendiri. Ya. Nah, penularan foodborne disease ini dapat bersifat infeksi. Artinya, penyakit ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak. Ya, seperti tadi ya, ada bakterinya. Nah, kasus-kasus foodborne disease ini bisa terjadi dari tingkatan parah bahkan sampai tingkatan kematian. Ini beberapa racun atau toksin yang dihasilkan oleh mikroba. Ya, jenis toksinnya nanti silakan dibaca saja ya. Nah, ini asam bongkret ya, asam bongkret biasanya pada tempe bongkret ya, Pseudomonas cocopenetrans salah satunya seperti itu. Kemudian wortel karototoksin ya, kemudian kacang kedelai, lombok, kacang-kacangan juga memiliki toksin. Nah, selanjutnya tadi saya sudah menyinggung mengenai mikroorganisme yang ada di bahan makanan yang berasal baik dari hewan yang terinfeksi maupun dari tanaman yang terkontaminasi. Nah, untuk bakteri sendiri ada dua jenis pangan utama yang disebabkan bakteri. Yang pertama adalah botulisme atau merupakan toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Kemudian ada juga intoksikasi Staphylococcus, nah, toksin oleh Staphylococcus aureus. Begitu gejala yang muncul 3-12 jam setelah makanan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Yang berikutnya kapang ya, kapang atau pungi atau jamur. Nah, disebut dengan infeksi mikosis. Nah, tidak melalui makanan namun melalui kulit atau lapisan epidermis rambut maupun kuku. Nah, vaksin ini dapat menimbulkan gejala sakit, kadang-kadang bisa menyebabkan fatal. Nah,
seperti itu ya. Selanjutnya adalah virus. Beberapa virus penyebab gangguan pencernaan hampir sama dengan bakteri. Namun virus dapat menyerang jaringan saraf melalui aliran darah. Protozoa dan parasit ya. Gejala yang umumnya timbul berupa gejala gangguan perut ya, karena rutenya melalui fekal oral atau dimakan ya. Nah, ini beberapa bakteri yang dapat infeksi tubuh melalui makanan. Salmonella cara penularannya adalah dengan menelan bakteri di dalam pangan. Jadi pangan itu sudah mengandung bakteri yang berasal dari hewan yang terinfeksi. Contohnya apa? Telur ya, telur, makanya makan telur harus matang. Kemudian daging ayam mentah ya, hati-hati yang suka makanan Korea ya, yang makan daging ayam mentah ya. Nah, ini bisa mengandung salmonella, terutama daging ayam mentah ya. Dan proses pemasakan yang tidak sempurna. Clostridium perfringens. Nah, jadi bakteri ini ada di tanah, ada di usus manusia, di daging mentah, unggas. Nah, jadi memang sudah ada di alam ya. Nah, kalau ini ada di makanan dan masuk ke dalam tubuh kita, maka dapat menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri perut, diare, mual. Dan ini berlanjut 12 sampai 48 jam. Nah, ya, terutama pada anak-anak dan orang lanjut usia. Jadi yang daya tahannya lemah ya. Escherichia coli merupakan mikroflora normal, jadi memang ada di kita dan hewan berdarah panas. Jadi masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi pangan yang tercemar. Contohnya sama ya, daging mentah, daging setengah matang, susu mentah ya, cemaran fekal pada air maupun pangan. Untuk jenis penyakit yang berasal dari konsumsi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini nama-nama penyakitnya ya. Ada Campylobacteriosis, nah, kemudian silakan nanti dibaca aja ya. Kemudian ada infeksi E. coli. Nah, ini ada cerita ya bahwa terjadi kerusakan lapisan usus dan gagal ginjal dari kasus mengkonsumsi hamburger yang kurang matang. Kemudian salmonellosis ya, lanjutnya shigellosis ya, itu nama penyakitnya. Kemudian ada juga botulism, infeksi norovirus ya, hepatitis A, kemudian poliomyelitis. Nah, jadi polio di alam bebas dapat bertahan 48 jam ya, sedangkan di usus manusia itu dapat bertahan hidup sampai 2 bulan. Jadi virus ini hanya ada pada manusia, masuk ke lingkungan melalui tinja seseorang yang terinfeksi. Jadi orang itu sudah mengandung virus polio di dalam tubuhnya. Pada saat dia mengeluarkan tinja ke lingkungan ya, virusnya akan menyebar melalui jalur fekal oral ya, terutama di daerah di mana sanitasi tidak memadai. Artinya dia BAB sembarangan ya. Nah, virus ini dapat ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan seseorang yang terinfeksi virus ya. Jadi dari penjelasan yang singkat ini dapat saya simpulkan bahwa ya, bahan makanan itu bertindak sebagai media atau perantara ya pertumbuhan mikroorganisme patogenik dan organisme lainnya. Penyakit menular yang cukup berbahaya yang dapat ditularkan melalui makanan, contohnya tipes, kolera, disenti, TBC, karena mudah sekali tersebar melalui bahan makanan. Foodborne disease biasanya bersifat toksik maupun infeksius, disebabkan oleh agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan yang tidak sehat atau makanan yang terkontaminasi. Nah, cara pencegahannya untuk mencegah terjadinya foodborne disease sangatlah mudah ya. Apa?
menjaga hygiene sanitasi makanan dan hygiene personal. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, ya. Dan kita sambil melihat bagaimana hygiene sanitasi makanan itu sendiri. Kalau kita berada di suatu tempat yang menjual makanan dalam kondisi terbuka, ya, yang memungkinkan debu ataupun lalat dan sejenisnya hinggap, ya, menempel di makanan itu, sebaiknya kita menghindari saja, ya. Baik. Adapun petunjuk praktikum kita pada pertemuan ini adalah menganalisis penyakit bawaan makanan. Nah, tadi di atas ya sudah panjang lebar, ya, ada beberapa penyebab, entah itu karena jamur atau kapang, karena bahan kimia, ataupun karena bakteri dan sebagainya. Nah, di sini tugasnya adalah untuk menganalisis hasil-hasil penelitian terkait dengan makanan. Ya, boleh makanan jajanan, boleh makanan pesta, misalnya ada acara walimah misalnya, ya, ataupun makanan yang dijajakan di kantin misalnya, ataupun makanan yang intinya seperti itulah, dalam jumlah besar dan dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, hasil-hasil penelitian tersebut ditelaah, dianalisis berdasarkan apa sih yang menjadi penyebab penyakit bawaan makanan ini terjadi, ya. Entah itu terjadi penyakit keracunan makanan, atau terjadi kasus penyakitnya salmonellosis, tadi ada banyak, ya, aspergillosis, salmonellosis, ya, botulism, terserah jenis penyakitnya apa saja. Nah, ini dianalisis berdasarkan apa sih bahan pencemarnya, ya. Kemudian setelah dianalisis apa yang menjadi pencemarnya, kemudian dianalisis lagi bagaimana terjadi pencemaran ini, di mana titik kritisnya, ya, apa yang menyebabkan penyakit bawaan makanan ini bisa terkontaminasi, bisa menginfeksi banyak orang. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara pencegahan untuk masalah yang diangkat, seperti itu, ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau kurang jelas kita bisa diskusi di di WA, ya. Silakan menghubungi saya. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan, dalam hal ini pengantar praktikum untuk materi foodborne disease, ya. Baik, salah hilap saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat. Jangan lupa keluar rumah memakai masker, jaga imun, ya, makan makanan yang bergizi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.